Karena nggak dikasih, saya cekik. Orang tua. Sebenarnya kata-kata itu nggak penting ya mas. Cuman sekarang itu yang penting aksi. Motivasi ya? Bukan, yang penting kita aksi, kita terjun, kita lakuin. Nggak perlu kita rencana matang-matang kalau ujungnya nggak dijalanin. Intinya jangan punya malu lah ya gitu ya. Jangan punya malu kalau mau usaha. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Glenn, nama panjang saya Astrea Glenn, dengan teman saya Soekarno Samin Singabrata dalam acara Ini Bukan Talk Show. dan ini juga bukan podcast. Oke guys, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat fenomenal, Sangat menginspirasi sekali buat pemuda dan pemudi. pokoknya videonya sudah ditonton hampir Miliaran, bahkan triliunan yang nonton. Pokoknya Ariando. seorang pengusaha yang sangat sukses. Sukses sekali. Oke, tanpa panjang lebar dan banyak bicara, kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Babak siapa? Bentar. Halo? Berapa? 2 miliar? Yaudah, kamu ambil 3 miliar. Ternyata orang kaya beneran ini gitu. Nanti yang 1 miliar buat kamu aja, buat keluarga di rumah. Ya kemarin katanya baru, iya buat umroh yang ke-75 ya? Iya nggak apa-apa. Ya saya lagi ada acara ini. Ya oke. Siap. Gimana tadi mas? Tadi siapa itu? Itu yes, karyawan. Oke guys, kita langsung tanya-tanya aja. Dengan Bapak siapa? Nama panjangnya dari mana? Bapak Puckon, tapi nggak usah disebutin nama panjangnya. Puckon. Puckon. Udah tahu ya pokoknya. Namanya sangat unik sekali. Puckon. Dari mana nih asalnya Bapak? Puckon. Saya dari Desa Langgar, Kecamatan Kecopong. Purbalingga itu ya maksudnya ya? Purbalingga. Masih Jawa Tengah ya? Masih Itu Jawa sangat Tengah. terkenal itu Purbalingga. Oh, Sumanto. Iya, Semanto ya. bukan sekedar Sumanto sebenarnya, banyak. Ada di situ ada Rizky Dwi Septian. Itu salah satu tokoh proklamasi. Di sini tokoh proklamasi seperti Bung Karno. Tapi itu lebih di setelahnya Bung Karno. Oke, kita langsung tanya-tanya aja nih kepada Mas Puckon. Mas apa Bapak ini enaknya manggil? Mas. Oke, Mas Puckon. Dengar-dengar dulu Mas Puckon itu sangat sengsara. Bahkan dulu itu pernah makan di comberan, makan di tong sampah, bahkan pernah makan seminggu cuma 1 kali. Apakah itu benar itu Mas Puckon? Iya itu benar sekali ya. Itu sebenarnya aib untuk orang kaya seperti saya, tapi nggak apa-apa diceritain. Siapa tahu bisa menginspirasi penonton-penonton dari Mas ini. Saya dulu bingung mau makan apa, mau dapat duit dari mana. Sampai sekarang saya masih bingung. Bagaimana Anda sekarang masih bingung, Bu? Harta Anda itu miliaran. Ya makanya dari itu dulu saya mau makan apa itu bingung, duit dari mana, mau makan ayam goreng mau beli pakai apa. Kalau sekarang udah banyak duit, bingung mau makan apa aja kan bisa. Ya justru karena bingung setiap hari harus mikirin makan yang mahal-mahal itu ya. Saya sempat 1 bulan full makan sapi goreng itu sampai kena usus buntu. Wow, waduh. Kebanyakan makan sapi. Oke, untuk pertanyaan berikutnya mungkin teman saya. Oke, buat Mas Puckon, saya ingin tahu apa yang menjadi referensi Anda bisa menjadi sekarang ini, Jadi sukses. Sukses, ya. seperti sekarang ini. Gitu. Bahkan menjadi inspirasi bagi para pemuda-pemuda sekarang itu. Betul. Ini kopi apa nih? Ini Terbibil Mas. Oh. kapal api, tapi bukan endorse. Bukan. Yang ini terbibil khusus buat jenengan. Oh, kapal api yang itu. Nah, itu sempat kerja sama saya. Jadi mereka jualan, saya beli. Oh iya. Ya, jadi saya kebetulan orang yang banyak mempunyai banyak referensi ya, Mas. Saya haus ilmu. Pokoknya ilmu itu yang utama bagi saya. Kebetulan saya memiliki banyak referensi di situs-situs. Oh, supir saya minta korek. Oh, Ini, iya. tangkap. Wah. Supir Anda itu. Supir saya. Terus lagi Saya banyak referensi terutama di situs-situs internet. Jadi buat para pemuda kan biasanya internet itu buat apa sekarang? buat game ya kebanyakan ya. Game. Main game terus. Buat- Ya online gak jelas lah ya. Iya.
Itu yang sangat saya sayangkan ya. Yakin lah ya. Sebenarnya banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari internet. Hal-hal yang positif seperti yang saya alami sendiri. Saya itu mempunyai beberapa situs internet yang bagi saya cukup menginspirasi ya, menjadikan saya seperti sekarang ini. Itu situs yang biasa saya buka seperti ada XNXX, ada X hamster, ada X videos, pokoknya yang awalnya X itu sangat menginspirasi. Buat para pemuda dan pemudi, internet jadikan referensi buat kalian semua biar menjadi sukses dan kaya seperti Mas Puckon, ya kan? X video, XNXX, X hamster. Terus dari kerja keras Anda, dari penghasilan Anda, sekarang Anda itu sudah membeli apa saja atau mungkin Anda sudah mempunyai apa saja? Dulu itu saya sangat suka ya sama ayam goreng. Jadi setiap hari saya dulu berjualan keliling, saya lihat ada warung ada ayam goreng, saya pengen beli tapi nggak bisa beli. Sekarang alhamdulillah ayamnya pengen tahu ya. Ayamnya saya beli semua yang mentah-mentah. Jadi orang itu yang dulu ngusir saya nggak bisa jualan ayam goreng. Jadi Anda sebenarnya ternak ayam? Enggak. Atau jualan singkong boleh? Itu jadi distributor ayam di warung itu saya borong semuanya. Biar setornya ke saya nggak ke warung itu, biar warungnya bangkrut. Ayamnya saya kasih pakan lele. Ini kan Anda sangat terkenal dengan jualan bolet atau singkong, singkong apa namanya? Singkong rebus, singkong goreng, pokoknya semua jenis singkong Anda jual kan? Dia bisa dikemas seperti menjadi cimplung, ya kan, diolah menjadi keripik singkong. Itu maksudnya gimana ya bisa seperti itu? Itu apa Anda mengalami kesulitan tersendiri? Oh, dalam usaha saya? Iya. Kalau kesulitan yang namanya usaha pasti ada. Yang namanya gagal dalam usaha itu perlu. Karena gagal sendiri adalah bagian dari sukses. Kalau ngomongin orang sukses, nggak ada orang sukses yang tanpa gagal. Instan ya, nggak ada orang. Nggak ada. Cuma butuh proses. Yang instan hanya mie. Enggak, mie pun butuh proses. Dibuka bungkusnya. Oke guys, berarti nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Kendalanya belum ditanyain, Mas. Oh iya, kendalanya tadi kendalanya. Yang pertama modal. Loh, kok modal? Itu udah pasti, setiap usaha pasti butuh modal. Saya kan dulu miskin, nggak ada modal. Itu menjadi kendala utama. Nanti kita bahas. Iya, nanti aja. Untuk sekarang setelah Anda sukses, setelah Anda viral di mana-mana, bahkan di medsos, pokoknya Anda apalagi di sinilah, pokoknya orang-orang udah ramai sekali ingin bertemu dengan Anda. Tetangga yang dulu ngecekin saya, si Puckon gak bisa makan ayam goreng. Sekarang ya, setiap hari parkir, ngantri maksud saya di depan rumah. Minta makan kepada Anda. Enggak, masih ngata-ngatain. Itu hebatnya orang-orang di sekitar saya kayak gitu. Oke. Masih ngata-ngatain Anda walaupun Anda sudah sukses. Iya. Tapi meskipun penampilannya, maksudnya penampilannya sederhana ya, walaupun meskipun udah sukses bahkan miliaran. Wah, hartanya saya sendiri udah nggak tahu nominalnya berapa. Iya, tapi kenapa penampilan Anda itu begitu sederhana gitu? Jadi Mas Glenn sama Mas Samingin pasti tahu peribahasa jangan nilai buku dari sampulnya. Kalau bukunya robek-robek terus udah kusuh, udah nggak jelas sampulnya kayak apa, yang penting isinya tambah robek-robek. Jadi penampilan bukan yang utama bagi orang kaya ya. Kita mau penampilan pakai pakaian dari sutra, dari apapun kita bisa. Tapi yang paling utama itu nyaman. Kalau udah kaya kita mencari kenyamanan. Oke, untuk sekarang Anda sudah mempunyai berapa karyawan? Kurang lebih sekitar 27 juta. 27 juta. Iya. Itu karyawan Anda? Itu tersebar di seluruh desa saya. Desa. Jadi ada keluarga misal 5 orang, itu karyawan saya. Terus dari 5 orang itu 2 orang misal perempuan, nanti akan melahirkan. Begitu lahir akan jadi karyawan saya, udah kontrak.
Kontrak. Jadi kontrak seumur hidup ya. Iya. Jadi yang belum lahir pun udah jadi karyawan saya gaji ke orang tuanya. Mungkin ada kata-kata inspirasi buat generasi-generasi muda, buat teman-teman yang nonton video ini. Sebenarnya kata-kata itu nggak penting ya mas. Cuman sekarang itu yang penting aksi. Aksi. Bukan motivasi ya? Bukan, yang penting kita aksi, kita terjun, kita lakuin. Nggak perlu kita rencana matang-matang kalau ujungnya nggak dijalanin. Intinya jangan punya malu lah ya gitu. Jangan punya malu kalau mau usaha. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi buat Pak Mas Puckon? Enggak, pertanyaan saya mungkin seperti ini. Bisa kepikiran ya mengolah bolet. Iya, bolet itu sendiri singkong. Padahal iya, singkong tahu itu. sendiri kan nggak ada harganya ya kan. Iya, Banyak iya. petani-petani singkong itu kan Betul. kasihan sekilo cuma 1.000, 2.000. Iya, kadang Padahal 100 perak. Desa Langgar, setahu saya nih, Desa Langgar, Kecamatan Lejobong, Kabupaten Purbalingga, itu singkong itu sangat banyak itu. terkenal Tapi sekali itu ya. sangat terkenal bahkan Kota dijuluki Metro Boledan. kota metropolitan itu. Justru itu saya lihat kenapa saya usaha bolet itu karena bolet di daerah saya sangat melimpah, sedangkan harganya Murah. murah. Jadi bagaimana caranya saya bisa menjadi orang sukses dengan bolet seperti itu? Berarti bolet ini udah diekspor ke negara mana aja nih? Enggak, masih di Indonesia. Indonesia berarti enggak. Tapi ada rencana mungkin bulan depan untuk ekspor? Ada. Kemana Ada. itu niatnya? Niatnya mau ke Zimbabwe. Zimbabwe. Itu di sana katanya kekurangan singkong. Oke, silakan minumannya diminum. Ngopi dulu ya. Itu kok ini rokok saya sampai yang rokok. Maklum, bosnya kan miskin. Oh iya nggak apa-apa, nanti Pak supir nanti ambilin di mobil ada rokok yang 3 slop itu, ambilin nanti ya buat kos. Oke. Oke, lanjut bincang-bincang. Oke, kita bincang-bincang lagi sama Pak Puckon, Mas. Oke, maaf ya, Mas. Mas Puckon. Udah nggak diterjemahin lagi kan, tahu sendiri namanya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Pertanyaan seperti ini. Anda dulu. Oke, setelah Anda sukses, apakah Anda ingin mempunyai seorang istri? Apa mungkin sudah punya istri sekarang? Selir mungkin? Kebetulan kalau istri belum punya. Oke, untuk istri berarti yang Anda inginkan mungkin kriterianya seperti apa? Kalau kriteria khusus itu nggak ada ya. Yang penting orang itu nggak mau hidup susah. Oke, Hidup susah. nggak mau hidup susah. Ya nggak ada lah, nggak ada orang yang mau hidup susah. Ya makanya. Jadi Tapi yang penting wanita ya. yang penting wanita terus dia Jelek nggak apa-apa jelek. Jelek nggak apa-apa, yang penting pinter hambur-hamburin uang. Wah, pemirsa. Pokoknya buat pemirsa yang bisa pinter pokoknya hambur-hamburin uang, datang aja, nomornya Mas Puckon ada di bawah ini ya, jangan lupa ya. Oh ini nomor asisten saya. Nomor saya khusus buat bisnis. Dia nggak pegang HP pemirsa. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Tips mungkin saya pengen tahu. Ada telepon lagi rupanya. Halo. Buset, orang paling kaya ini. Sibuknya super sibuk. Salah nomor Pak, salah nomor. Iya ini Puckon. Iya bukan itu. Iya. Oh biasa. Ya, Orang sukses sibuk banyak. sekali Anda ya. Biasa kayak gitu orang sukses. Kalau Anda sukses, akan banyak orang yang menghubungi Anda. Iya, Entah kita itu belum salah sukses. sambung. Minta-minta uang gitu ya, datang ke Anda ya. Ngutang mungkin ya. Utang ya. Enggak ada istilah hutang kalau sama saya. Kasih. Saya usir. Orang dia masih sehat, masih bisa usaha. Iya, benar. Selama masih sehat, masih bisa usaha. Buat apa sih kita minta-minta ya? Makanya. Buat pemirsa ya yang masih sehat, yang masih segar, ngapain sih kita minta-minta? Kan kita masih bisa bekerja keras pokoknya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, Sebenarnya pundi-pundi kekayaan Mas Puckon itu dari penjualan bolet, apa mungkin ada bisnis-bisnis lainnya yang mungkin kita itu belum tahu, buat pemirsa yang belum Nah, tahu ini. Ini. Jadi kebanyakan seperti yang diberitakan saya jualan bolet. Bolet atau singkong, jualan singkong. Sebenarnya itu sampingan saya. Wah, ternyata Boleh itu hanya sampingan. sampingan aja sampai miliaran rupiah ya. Bahkan triliunan. Triliunan, apalagi Gila. yang sesungguhnya. Sebenarnya usaha utama saya itu berawal dari
ceritanya dulu sempat tidak direstui sama orang tua. Loh, itu bagaimana seorang anak mau berusaha bisnis tapi gitu ya? tidak direstui Tidak oleh direstui. orang tuanya. Ya awalnya saya bilang sama orang tua saya, tanya, Pak, Bu, sertifikat tanah di mana? Sertifikat rumah di mana? Mau buat usaha? Nggak dikasih. Tuh, Padahal berarti- buat usaha. Anda ingin meminjam sertifikat untuk meminjam uang ke bank itu? Enggak, Kok enggak itu gimana ceritanya? saya minta sertifikatnya karena nggak dikasih. Saya cekik. Orang tua saya sampai dikasih sertifikat itu. Lalu saya keliling desa, saya temuin teman-teman saya pinjam sertifikatnya, saya jual-jualin sampai kekumpul miliaran ini. Berarti Anda sukses itu bukan jualan singkong. Saya jualan singkong beserta tanah-tanahnya. Tanah warisan, tanah teman-teman saya jualin Oke satu-satu pemirsa, sampai mungkin bintang tamu kali ini sampai kali saya ini sesukses kita, ini. Ya, kita mendapatkan bintang tamu yang salah. Salah kali ini. Enggak pemirsa. salah, saya sukses. Ternyata kan kita salah bintang tamu. Ternyata beliau itu bukan sukses karena jualan singkong, Tapi tapi karena jualan tanah, tanah orang tuanya dijualin. Pokoknya jangan tetangga-tangganya, ditiru ya. teman-temannya, Ini mohon orang jangan gila, ditiru. pokoknya jangan ditiru. Oke? sekarang. Yang penting kan sukses. Saptam. Akhirnya ada polisi, mobil. Ada polisi tuh. Jangan-jangan buronan. Enggak, saya buronan. Sini Pak, buronan Anda ya? Bukan. Oke pemirsa, Jangan kemana-mana, Oke, tetap di balik lagi. Bukan Ini Talk Show.